Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salat beriringkan salam kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, manusia pilihan, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman para santri yang semoga Allah cintai dan Allah berkahi, dan Allah masukkan ke dalam orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, dan kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Tentunya pada malam hari ini adalah malam muhadharah setelah kita libur berapa kali, dan alhamdulillah kita sudah melewati liburan 3 hari walaupun melelahkan, mulai dari perjalanan hingga kegiatan-kegiatan yang mungkin ada yang merasa lelah, capek dan sebagainya, ada yang merasa bosan, dan juga ada yang merasa seru. Karena itu semua kembali kepada pandangan masing-masing anak tersebut. Tapi intinya bahwasanya hikmah dari semua itu adalah melatih antum menjadi manusia-manusia yang bisa mandiri, manusia-manusia dan khususnya umat Islam sebagai pemuda Islam yang akan menjadi pemimpin kelak di kemudian hari. Pemimpin itu harus kuat secara fisik dan juga secara mental, serta kuat secara iman. Nah, salah satu kuat secara fisik latihannya adalah latihan laskar. Kuat secara iman adalah latihannya dengan renungan tadabbur tadabbur Al-Quran. Kuat secara mental adalah dengan cara untuk bermuhadharah, dan semoga dengan muhadharah mental antum bisa terlatih, dan kelak di masyarakat antum sudah terbiasa muncul di publik dan bisa berada di depan dan sebagai pemimpin yang akan menjadi panutan untuk masyarakat di sekitar antum. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya, yang pertama dari saudara Farhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Farhat mungkin tidak banyak perubahan. Perubahannya bahasanya. Kemarin pakai bahasa Sunda, sekarang bahasa Indonesia, dan belum ada perubahan. Kenapa? Karena materinya masih gitu-gitu aja, nggak ada penambahan, atau intonasinya serta cara berbicaranya masih sama. Minimal materinya tetap sama, tapi cara berbicara, cara menyampaikannya harus diperbaharui sehingga lebih bagus. Tapi alhamdulillah sudah tampil. Kemudian yang kedua adalah saudara siapa? Taqi. Masya Allah. Assalamualaikum Tadi warahmatullahi wabarakatuh. judulnya Taqi itu termotivasi dari rihla kemarin dengan judul
Alhamdulillahi ala ihsani Pemuda. wa syukru Ya. lahu taufiqi wa imtinani. Syababul yaum rijalul ghad. Allah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syahri. Ya, bukan rijalul ghaib ya, tapi rijalul ghad. Pemuda hari ini penentu masa depan atau akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana menjadi seorang pemuda yang akan menjadi penentu? Ya, latih. Mulai dari latih fisik sehingga kuat fisiknya, nggak sakit-sakitan. Latih mental, yaitu dengan muncul di publik, muncul di depan untuk menyampaikan dalam rangka mengikuti kalimatullah, menyampaikan ilmu, menyampaikan, menyemangati orang-orang untuk berbuat kebaikan, dan juga melatih iman kita sehingga iman kita akan kuat. Karena di zaman ini dan akan terus bergulir, bagaimana proses zaman yang penuh dengan fitnah. Mulai dari fitnah hidup, fitnah kehidupan, sampai fitnah kematian. Fitnah agama sampai fitnah-fitnah umum, fitnah-fitnah dunia. Yang lebih berbahaya adalah fitnah agama. Sekarang orang menjadikan agama sebagai mata pencaharian, bukan mencari pencarian untuk membela agama. Makanya sekarang dia mengaku Islam tapi melecehkan Islam itu sendiri. Dia mengaku cinta kepada Allah tapi dia melecehkan Allah. Dia mengaku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi dia melenceng dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Dia mengaku cinta kepada Rasul, dia bersolawat di mana-mana, dikit-dikit solawat, dikit-dikit solawat, tapi dia nggak tahu makna solawat itu sendiri. Sehingga kenapa? Dia tidak mengikuti nabinya, tapi mengikuti siapa kiainya, siapa gurunya. Padahal guru terbaik, kiai terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang taki tadi. Beliau menyebutkan tentang pemuda, Masya Allah, sangat mengagumkan ya. Dan di antara yang saya dengar tadi, maka yang terbaik adalah Ahmad Taqiyuddin. Silakan maju. Silakan maju, Saudara Taqi. Seperti biasa, saya sama 10.000. Baik. Itu judul yang luar biasa, judul yang mengenai kita semua sebagai seorang pemuda. Ya. Jadi yang disebut pemuda itu dari umur 17, ya, 17 sampai 40 tahun itu disebut dengan pemuda. Kalau 40 tahun ke atas disebut dengan orang tua atau masa tua. Baik, itu Taqi. Kemudian di berikutnya adalah ada saudara siapa? Arkan. Arkan apa siapa? Hah? Arkan. Saudara Arkan ini luar biasa. Dia kalau di luar, Masya Allah, kalau di asrama itu luar biasa. Preman. Preman Islam maksudnya. Preman yang membela Islam. Semoga menjadi preman yang membela Islam. Artinya mentalnya kuat kalau di luar. Tapi kalau duduk di sini luar biasa. Ya, kayak hujan jatuh, hujan turun itu.
Awal gerimis dulu, pelan-pelan jadi deras. Semakin deras, semakin loyo. Memberikan kita banyak sekali nikmat, mulai dari Semoga kedepannya Arkan iman, semakin nikmat kuat sehat, mentalnya, sampai dengan nikmat sempat. sehingga nggak gerugi Sehingga dan alhamdulillah kita dapat nggak panik berkumpul di juga. masjid yang mulia ini. itu Arkan. Tapi luar biasa, sudah berani maju ke depan. Kemudian setelah Arkan ada saudara yang paling tinggi, ya saudara Fakhri. Masih pada semangat gak nih? Nggak ada rijalnya, Fakhri. Baru balik lila juga. Baru balik lila. Maka Mau balik lagi ya? luar biasa juga ya. Mulai dari salamnya pakai apa dulu tadi? Nyanyi dulu pantun tadi. Itu sudah luar biasa. Ya. Ada perkembangan ya, ada perkembangan dari yang pertama ke yang kedua. Semoga yang ketiga lebih bagus lagi. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ada saudara Mufid. Mufid. Orang Cina. Saudara boleh Mufid bangga tadi dengan teknologinya. judulnya adalah orang Amerika boleh bangga dengan kebebasannya. Adil. Tapi Masya orang Allah. beriman harus Adil bangga dan dengan salamnya. Beradab. Assalamualaikum warahmatullahi Adil atau pertengahan. wabarakatuh. Maksudnya apa? Ketika kita melihat ada persoalan, Alhamdulillah. maka kita menjadi Alhamdulillah penengahnya. ya la ihsani. Jangan sampai Wa syukru mendukung lahu salah taufiqi satu di antara wa itu. minani. Tetapi kita Asyhadu an sebagai la ilaha penengah, illallah wahdahu penengah di sini la apa? syarika lahu Kita ta'ziman li akan sya'ni. berpihak Wa asyhadu pada anna kebenaran. Muhammadan abduhu wa rasuluhu Jangan sampai da'i salah, ya. ila ridwani. Jangan sampai salah kaprah. Yang dimaksud penengah di sini, ikhwan, wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. yang dimaksud dengan Amma. penengah di sini bukan berarti hanya sebagai ketika orang berantem, pisahin selesai. Bukan itu. Penengah di sini adalah kita berpegang kepada yang benar, kebenaran yang kita pegang. Jadi di antara dua ini mana yang benar, maka kita akan membela kebenaran itu, bukan membela orangnya, tapi kebenarannya yang kita bela. Jangan sampai salah kaprah ya, menengah ya sudahlah, biarin aja mana yang salah mana yang benar. Bukan itu. Tapi kita lihat di antara dua ini mana yang paling benar. Maka kita membela benarnya, bukan zat manusianya, bukan, tapi membela kebenaran yang ia pegang, yang ia lakukan. Itu maksudnya penengah. Jadi jangan salah paham. Jangan sampai kita karena sebagai penengah saja ya kita diam 1000 bahasa walaupun yang benar ditindas. Nah, itu berbahaya. Ya. Itu berbahaya sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah Al-Ghani, ya, tentang Assalamualaikum khamar, ya. warahmatullahi Had dan khamar. Had itu adalah hukuman. wabarakatuh. Had itu maknanya hukuman. Hada pakai da. Had. Alhamdulillah ala ihsan. Itu maknanya wasyukru lahu hukuman. taufiqi wa imtinani. Asyhadu Hukuman an terhadap la pelaku ilaha illallah atau peminum wahdahu khamar. la syarika lahu Peminum ta'ziman li sya'ni. khamar. Wa asyhadu anna Pertanyaannya, Muhammadan abduhu wa apa hukum rasuluhu khamar? da'i Ya, ila sebelum menghukum ridwani. harus tahu khamar itu hukumnya apa. Allahumma shalli wa sallim Maka alaihi sepakat wa ala mengatakan alihi wa ashabihi khamar. wa Alasannya ikhwani. apa? Kok khamar bisa Amma haram? Alasannya ada di Sahih Muslim disebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Khamar itu bukan satu minuman ya, bukan. Ini jangan salah paham lagi. Jangan ada nama minuman khamar khusus, nggak ada.
Jadi khamar itu setiap yang memabukkan, apapun minumannya yang memabukkan maka disebut khamar. Dan setiap khamar itu adalah haram. Itu dalilnya. Makanya di ayat yang tadi dibaca, di hadis yang dibacakan tadi oleh saudara Gani, la'anallahu syaribal khamrin wa ba'i'aha. Allah melaknat peminum khamar dan penjualnya, bukan hanya peminumnya ya. Penjualnya dilaknat, pengantarnya dilaknat, yang pembuatnya dilaknat, yang jaga tukang parkirnya dilaknat. Semua yang berkaitan dengan khamar itu semuanya dilaknat. Ya dilaknat bukan hanya peminumnya, bukan. Semua yang berkontribusi terhadap khamar itu dilaknat. Maka hati-hati ikhwan. Hati-hati. Khamar itu bukan anggur. Khamar itu bukan apa? Bukan apa saja minuman yang bisa memabukkan, yang bisa menghilangkan akal manusia disebut dengan mabuk itu. Menghilangkan akal manusia yang dia nggak sadar melakukan apa. Dia nggak sadar membunuh orang, nggak sadar memukul orang, nggak sadar berzina. Dulu ada sebuah kisah. Ada seorang pemuda dikasih pilihan, dikasih 3 pilihan. Wahai pemuda, apa yang kau pilih di antara tiga ini? Yang pertama minum khamar, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Yang pertama membunuh, menghilangkan nyawa orang, orang akan rugi. Berzina, menzinahi anak orang, orang akan rugi juga. Akhirnya apa? Dia pilih minum khamar. Kenapa? Karena dia merasa saya minum khamar, saya juga yang rugi. Saya minum khamar, saya juga yang rugi kata dia. Ya saya minum khamar aja lah. Lebih ringan mudaratnya daripada saya membunuh. Bisa-bisa saya juga dibunuh lagi. Itu salah satu takutnya. Yang kedua, orangnya rugi, nyawa orang mati. Saya berzina, kehormatan orang rusak. Lebih besar dosanya. Ayo minum aja lah khamar aja. Setelah minum khamar dia mabuk, nggak sadar. Ia berzina, ia membunuh. Akhirnya 3 dosa dilakukan dalam satu waktu. Dari sini kesimpulannya bahwasanya semua dosa itu awalnya adalah apa? Khamar. Makanya itu yang menyebabkan khamar diharamkan. Seperti dulu itu ada 3 ayat. Ayat pertama turun itu surat apa? Al-Baqarah ya. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir wal ansab. Wal ansab. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar, katakan khamar itu mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Artinya apa? Ada manfaatnya. Sehingga dilarangnya cuman di luar sholat. Dilarangnya ketika hendak mau sholat. Dulu yang pertama. Makanya dulu tuh para sahabat tuh minum khamar. Khamar belum dilarang. Hanya ketika hendak mau sholat jangan minum. Kenapa? Karena nanti nggak sadar pas sholatnya. Setelah itu kok dilihat kok orang minum khamar buat kerusakan di mana-mana. Dilarang lagi di ayat berikutnya. Tapi belum secara mutlak. Kemudian ayat berikutnya baru dilarang secara mutlak. Innamal khamru wal maisir wal sabu wal azlam rijzum min amali syaitan.
Dari sinilah hukum dilarang mutlak bahwasanya haram minum khamar, baik zatnya atau pelakunya, semuanya haram. Jadi hati-hati ya, hati-hati terhadap khamar. Kurma itu kalau difermentasikan itu bisa jadi khamar. Kurma. Kelapa muda yang mau tua, pertengahan antara muda sama tua, itu bisa difermentasikan menjadi khamar. Jadi tergantung barangnya. Ya. Yang memabukkan disebut dengan khamar. Di NTT itu tidak semua khamar itu dari ada namanya tua ya, ada pohon tua. Tidak semua dari itu. Bisa kelapa pertengahan antara muda sama tua itu dimasukin ke dalam pasir. Pasir itu kan panas. Kalau masukin berapa hari itu dia akan menjadi khamar. Antum minum segelas saja sudah mabuk. Itu sudah melayang-layang itu. Gini. Bisa juga dengan anggur, bisa juga dengan hal-hal yang lain. Banyak makanan-makanan yang bisa difermentasikan menjadi khamar. Kalau ibarat saya boleh bilang itu khamar itu minuman yang dibuat basi, yang sudah basi banget itu, kemudian diminum. Tuh pasti, ente pasti mabok. Atau kalau sekarang ditambah-tambah alkohol misalnya, ditambah-tambah apa? Kalau sekarang ada obatnya. Ya, semoga antum semua terhindar dari minuman khamar. Ya, jangan kira saya cuman tes. Teman saya tuh banyak yang kayak gitu. Tes. Akhirnya setiap malam minumnya sejergen segini. 1 liter. Awalnya apa? Tes 1 tetes. Besok 2 tetes, besok 3 tetes, besok lagi 1 gelas, besok lagi naik lagi 2 gelas, 3 gelas. Itu karena coba-coba. Jangan ikhwan, haram itu nggak boleh dicoba-coba. Saya coba dulu lah, berzina sekali lah, ntar saya bisa bertobat. Gampang bertobat. Habis berzina kayak enak, zina lagi, zina lagi. Akhirnya udah jadi kebiasaan. Jangan coba-coba dengan haram, ikhwan. Jangan coba-coba dengan hal yang haram. Pacaran dah. Pacaran paling saya juga jauh-jauh begini. Pas ketemu, pengennya tuh udah dekat. Datang jin, dekat aja, seru loh dekat tuh. Dekat. Awalnya rayuan gombal. Datanglah pegang-pegangan, meluk-melukan, cium-ciuman, jadinya berzina. Saya cuma ngantar Ustaz. Teman saya cewek nggak ada yang ngantar, saya ngantar. Bolak-balik setiap hari seminggu, 7 hari, 2 minggu, 3 minggu. Kamu kok nyaman banget ya? Beda lagi itu udah mulai pembahasannya. Jangan ikhwan, haram itu nggak bisa dicoba-coba. Kalau antum coba-coba, siap-siap antum akan terlena. Kalau sudah terlena, terjerumus. Kalau sudah terjerumus, tidak akan pernah bisa kembali. Antum lihat di luar sana, ada orang minum khamar, bisa kembali susah. Orang yang berzina di mana-mana, susah balik. Suka membunuh, ya dia akan selalu membunuh. Suka mencuri, dia akan selalu mencuri. Haram itu nggak bisa dicoba-coba. Jangan ikhwan, tinggalkan secara totalitas sesuai kemampuan antum. Ya kenapa saya mengatakan sesuai kemampuan? Karena kita manusia, kadang nggak sadar dengan apa yang kita lakukan. Mungkin tangan kita bisa kita jaga untuk memukul orang, tapi kalau sudah emosi, itu pipi orang bisa sobek itu, karena emosi. Bisa jadi kayak khamar
Khomar sih dia mengatakan haram. Tapi yang nyuruh ceweknya yang dia sukai bisa jadi tergoda, gitu loh maksudnya. Jadi hati-hati dengan hati, karena hati itu bisa berbolak-balik, dan yang berbolak-balik, yang membolak-baliknya adalah Allah. Hanya Allah yang bisa membolak-balik hati antum sehingga tercondong kepada kebaikan atau keburukan. Dan insya Allah hati antum akan berlabuh di hati yang terbaik, sehingga dua hati bersatu akan menjadi satu hati yang soleh dan solehah. Tapi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kedepannya di kelompok selanjutnya akan lebih baik daripada kelompok yang hari ini. Ya, insya Allah kita akan selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Dan setelah muhadharah ini jangan sampai tidur malam-malam, sehingga bisa bangun cepat. Ya, syukran jazilan wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang tersinggung maka itu mungkin tanpa sengaja atau sesuai dengan ekspektasi masing-masing. Bila ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai maha hak, yang paling hak. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.